Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Pertama-tama yang terhormat Ketua Yasinan Desa Bumi Jaya, yang terhormat tokoh agama yang ada di daerah Musala Al-Ansor, yang terhormat ibu-ibu Yasinan sekalian yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat beliaulah kita hari ini bisa berada di tempat atau majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu yang dibuat seperti yasinan, atau orang bilang itu arisan yasinan mingguan lah. Nggak ada arisan. Oh, berarti hebat dong. Khusus pengajian. Iya, hebat berarti. Biasanya kan kalau tanpa arisan banyak yang nggak hadir. Tapi ini tanpa arisan banyak yang hadir. Ada yang harus. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, lebih bagus seperti ini sebenarnya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita sekarang berada di zaman yang terang benderang. Dulu zaman jahiliyah, dulu zaman kuda, sekarang zaman Toyota era lagi. Dulu zaman kegelapan, hari ini sudah zaman yang terang benderang. Alhamdulillah hari ini ulun diamanatin untuk bisa mengisi pengajian di sini. Terima kasih atas kepercayaannya warga yang ada di sini. Sebelumnya ulun minta maaf karena kalau tahu emang jamnya pas tuh jam berapa. Tahunya dikira jam 13.45 masih baca-baca. Ternyata tuh udah selesai, Bu. Oh, amalan dulu. Jadi pas aja lah kira-kira jamnya. Takut telat tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebelumnya juga kita kenalan dulu. Nama ulun Huda Rifa Hidayati. Panggilannya bisa Huda, bisa Rifa. Ya. Alamat ulun di Bramban Raya, Pelhari. Nah, ada yang tahu Bramban? Masih daerah Pelhari. Abah ulun Abral Syah almarhum. Dulu yang orang dulu tahu abah ulun tuh dulu yang punya orkes ya, yang janggutnya panjang. Jadi emang bukan keturunan kiai ya, tapi ulun sekolah. Hari ulun lulusan dari alumni Darul Lughah wad Da'wah atau Pondok Pesantren Dalwa Bangil. Mungkin sudah sering dengar ya, Dalwa Bangil. Nah, itu urun dari situ, Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Jadi saya udah biasa sama tiang Jawa. Oh. Karena garwane kula Jawa pisan. Tiang alam. Nggih, suami ulun asli orang Malang. Alhamdulillah. Nggih, sama-sama dari Dalwa nggih. Ya, situ. Alhamdulillah diberi keluasan rezeki, jadi kita bisa mudik tiap tahun ke Malang. Kecuali Covid kemarin 2020 karena bandaranya ditutup. Kalau nggak ditutup kayaknya kami masih mudik deh. Jadi insya Allah erat emang kalau saya sama orang-orang Jawa itu udah biasa di sana.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemarin saya nanya, ini kita mau bahas apa? Biasanya kan ada orang minta bahas manakib, ya kan ya? Ada yang manakib Sayyidah Khadijah atau manakib Syekh Semang, Abdul Jailani. Tapi sebenarnya ada juga sih manakib yang seharusnya sering kita baca, yaitu manakib Sayyidah Fatimah. Tapi itu jarang, mungkin ya di sini masih kurang familiar. Kalau di daerah kita di Jawa itu haulnya Sayyidah Fatimah pun dihaulin 20 Zulhijjah insyaallah itu. Dan manakibnya juga sering disebutkan. Tapi mungkin di sini masih kurang familiar. Ya nggak apa-apa. Tapi nggak pernah ya, Bu ya? Iya. Biasanya juga saya mengisi fikih wanita. Jadi kalau selain panggilan Maulid dan Isra Mi'raj, biasanya saya ngisi pengajian tentang fikih wanita, fikih muslimah lah, membahas secara detail. Contoh kayak masalah haid, nifas, istihadhah, sholatnya perempuan, masalah talak, rujuk, dan macam-macam. Karena masalahnya kadang di masyarakat itu memang masih tabu dibahas gitu loh. Masih banyak yang belum ngerti kadang. Apalagi masalah talak, kadang masalah rujuk itu juga Bu, saya banyak menemukan masih muda-muda ternyata sudah talak 3, dia nggak ngerasa. Nah itu kan efek bahayanya itu ketika dia masih melakukan hubungan suami istri sama suaminya, kan setiap kali mau melakukan di statusnya zina, bukan pahala lagi. Yang awalnya nikah itu asalnya pahala berubah menjadi zina. Alhamdulillah. Nah itu yang jarang, jadi saya sangat sering kupas masalah itu. Bahkan tadi pagi pun masih dapat sering curhatan-curhatan konsultasi masalah perempuan, masalah haid. Kalau masalah tentang istri solehah, mungkin bagian lebih pro pada ulun, karena kan umur lebih tua ulun nggak? Ya pian-pian sudah melewati masa rumah tangga itu mungkin lebih lama dari ulun. Ulun berumah tangga baru 11 tahun. Anak ulun 2, perempuan dua-duanya. Ya alhamdulillah. Satu lagi Bu. Kalau bisa punya anak laki-laki itu insya Allah solihah. Iya benar. Kalau masih punya anak perempuan itu biasanya indikasinya perempuannya masih apa ya Bu ya, suka ngelawan gitu Bu. Tapi ya kita maksudnya tuh bisa komunikasi sama suami karena kita pengen sama-sama lebih baik. Ya, karena istilahnya tuh pula dari 11 tahun pernikahan ini tampungan curhatan perempuan itu sama ulun tuh udah nggak bisa dihitung. Udah ratusan mungkin. Kadang curhat suaminya begini, suaminya begitu. Jadi dari curhatan mereka justru saya belajar. Alhamdulillah dari curhatan mereka saya ambil kesimpulan, ambil pengalaman. Oh ternyata sifat laki-laki itu seperti itu. Dan saya ngambil pengalaman dari cerita mereka, saya ambil kesimpulan, saya amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak banget kalau masalah rumah tangga itu lika-likunya banyak banget. Ada yang kata orang, pian bujur masih muda cuma banyak pengalaman. Bukan pengalaman sebenarnya baik, melihat pengalaman orang. Nah, jadi perempuan itu emang super duper harus multi talenta dan bisa semuanya. Tapi itulah cara kita untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kalau saya dulu di pondok itu tuh mungkin jenengan udah tahu Habib Segaf Baharun, pernah dengar lihat di YouTube Habib Segaf Baharun. Terus seringnya juga keliling-keliling Kalsel juga beliau sering. Habib Segaf itu gurunya kita, Masya Allah dulu waktu saya mondok itu masih muridnya kurang lebih 700 orang. Waktu itu Dalwa itu masih, sekarang Bu pondok saya itu 15.000 muridnya. Ya sangat berkembang karena Masya Allah termasuk bagus. Dan dulu juga di zamannya waktu orang masih belum tahu tuh sudah bagus menurut saya gitu. Nah waktu zaman saya masih 700 orang itu Masya Allah beliau hafal sama semua anak murid. Jadi kayak kita itu punya Bu, yang selalu mengawasi anak muridnya. Jadi walaupun kita sekarang udah lulus bertahun-tahun, itu Habib Segaf masih selalu memantau murid-muridnya. Nah itu waktu kita masih 700, beliau masih hafal sama anak murid.
Nah, di situ kita merasa yang namanya didikan beliau tuh luar biasa. Didikannya itu sangat nyantol sama diri kita itu. Kenapa? Karena kita dilajari atau diajarkan yang namanya mujahadah. Mujahadah itu kunci kita menghadapi kehidupan kelak. Kunci kita bisa sabar. Kadang kita tahu teorinya, kita harus sabar, tapi kita nggak tahu cara sabar itu seperti apa. Ya kan? Nah, mujahadah itu cara kita membiasakan diri untuk bersabar. Ceramah beliau itu biasanya Bu ya, yang di luar sama yang kita di dalam kayak gini beda sama anak muridnya. Kalau beliau ceramah di luar, ya seperti itu kayak ceramah-ceramah orangnya. Tapi Bu, kalau kita di pondok luar biasa, Masya Allah. Kita tuh selalu ditekan hawa nafsunya. Tapi lucunya, mungkin karena beliau tuh berkah ya, ikhlas juga mendidik muridnya. Walaupun setegas itu, sekeras itu, tapi rata-rata muridnya itu cinta gitu sama beliau. Padahal yang kita tahu kalau anak sering dimarahin, anaknya kan mendam gitu kan ya. Ini enggak, itu karomahnya beliau itu. Semakin kita dididik keras, tapi kita semakin cinta sama beliau. Kenapa? Karena yang sudah kita rasakan saat ini adalah hasil dari didikan beliau. Nah, ini bedanya Dalwa itu dulu. Kenapa saya bahkan yang nyimpan nomor saya mungkin tahu kalau saya bikin status. Hampir tiap hari saya menyebutkan nama pondok itu. Kenapa? Karena saya cinta banget sama pondok itu. Pondoknya beda. Bedanya apa? Setiap minggu beliau itu ngisi kitab Zubat. Itu isinya fikih. Kalau minggu pagi saya masih ingat, dan malam Sabtu itu diisi kitab-kitab yang lain. Jadi setiap malam Rabu itu kita bikin mujahadah. Mujahadahnya itu tiap minggu beda-beda. Nah, ini jarang diterapkan biasanya di lain ya. Nah, ini khusus saya dapatkan ilmu ini luar biasa dari pondok. Misalkan minggu ini dari 700 orang siswa itu ditantang bahasanya, dimotivasi atau dimujahadah dari yang ringan sampai yang berat. Pondok itu. Nah, kalian kalau mau jadi istri solehah, latihan dari sekarang. Kalau mau jadi orang berharga, latihan dari sekarang. Latihannya apa? Tiap minggu itu misalkan minggu ini kita disuruh baca sholawat 1000 kali selama seminggu. Itu harus baca. Ntar minggu depan kita laporan, ditanyain, udah dibaca belum? Nah, begitu kita namanya mendidik orang ya. Jadi mendidik itu tidak hanya sekali pertemuan seperti ini, menyampaikan, terus nyantol, kita nggak tahu berapa persen, tapi ketika dengan mendidik, mengulang-ulang, itu insya Allah ilmu yang disampaikan lebih banyak, mungkin 90% bisa diterapkan. Antar minggu esoknya lagi emang agak unik, tapi bikin kita komitmen sama sesuatu yang kita punya. Minggu depannya lagi kita dikasih mujahadah. Mujahadah apa? Senyum. Kelihatan remeh ya, mujahadah senyum. Tapi ternyata senyum ini yang bikin kita terbiasa. Ada masalah senyum. Bisa. Mungkin orang berpikir positif ketika lagi posisi nyaman itu bisa. Tapi kadang berpikir positif ketika kita di posisi yang lagi rendah itu sulit banget. Nah, senyumnya itu kalau ketemu orang, kata Habib, kita senyum. Ketemu siapapun senyum. Enak nggak? Enak senyum apa enak merengut? Fix ya, jawabannya sudah dikunci 100% senyum. Nah, itu yang diajarkan beliau. Kita harus senyum sebisa mungkin, karena dalam satu minggu itu kita mungkin ada merasa sedih. Tetap mujahadah, dilawan hawa nafsunya untuk selalu senyum. Bahkan yang paling sulit itu Bu, pas kita bangun subuh. Biasanya bangun subuh, ini pengawas itu kan bawa rotan, pukul lanjang, tak, bangun, tetap senyum saya Bu. Dan saat itu saya ingat salah satu teman saya bilang pas lagi diketok itu, saya bangun tidur langsung ingat mujahadahnya. Saya ranjang atas kan, tingkat 3 kalau Dalwa itu. Langsung dari ranjang atas, Syarifah kalau nggak salah yang bangunin. Nah, itu mungkin daripada keberkahannya Dalwa itu pula waktu zaman saya hampir 50% itu santrinya Syarifah. Jadi kita orang yang, jadi zuriat Nabi itu di sana banyak banget berkah. Nah, kita orang biasanya cuma 50%. Dulu masih
belum banyak orang yang tahu kan. Nah alhamdulillahnya saya tuh dulu ini berkah juga, saya cerita sedikit, berkah daripada taat sama orang tua mungkin ya. Waktu itu saya emang pengen mondok dari SD kelas 6. Tapi waktu itu 2002 itu masih belum booming mondok. Gak kayak sekarang kan ya. Sekarang dulu kan zaman orang masih belum berkerudung. Sekarang udah zaman syar'i. Dulu zaman itu belum ada yang mondok. Nah saya itu udah pengen mondok waktu itu kelas 6. Karena ada teman yang mondok. Tapi di Darussalam, karena saya nggak tahu di Jawa kan, asli Banjar, pengen mondok Darussalam. Ternyata ibu saya tuh nggak ngasih izin. Karena kadataya itu kan, kadataya sama anak masih kelas 6, masih belum tahu apa-apa. Takutnya di sana ngekos lagi kan, bener nggak belajar agama atau macam gitu. Kalau saya emang pengen mondok, tapi karena saya waktu itu yang masih kecil juga kan, nggak punya uang, nggak berani kan, nggak mungkin saya mondok sendiri berangkat ke Martapura gitu daftar. Ya sudahlah, terus ditanya mama, mau sanawiyah apa SMP 1? SMP 1 negeri. Saya bilang ngapain sanawiyah? Sanawiyah tanggung, mending SMP sekalian. Agak-agak emang saya keras kepala orangnya dulu itu. Ya udah saya masuk SMP aja sekalian, ngapain masuk SMP 1? Subhanallah, orang waktu itu masih belum rame pakai kerudung. Ya saya pakai rok pendek akhirnya, pakai rok mini. Tapi waktu itu saya belum haid emangnya, pakai rok mini. Pas sudah naik kelas 2 SMP saya baru haid, baru balik. Kelas 2 SMP alhamdulillah dibolehkan pakai kerudung. Kelas 2 SMP saya kerudung, tapi masih SMP formal, masih nyampur sama laki-laki kan. Nah, waktu itu Bu, tahun 2003 itu Ponpes Syuhada, tahu ya? Ponpes Syuhada yang terbesar sekarang di Plehari itu baru dibangun. Jadi sekolahnya itu masih bekas aliyah dulu, tahun 70-an, tahun 90-an lah. Nah, jadi bangunannya tuh Bu Ai luar biasa dah. Kayu, bangunannya tuh kayu, buruk. Sudah banyak hewan-hewan di higa-higanya tuh banyak apa namanya? Rayap. Terus banyak tanaman-tanaman liar. Nah, tahun 2003 baru dibuka itu Syuhada. Alhamdulillah saya murid pertama angkatan itu. Waktu ada Madin, dulu bukan pesantren, Madin, Madrasah Diniyah. Belajar pelajaran pesantren tapi sore. Alhamdulillah. Belajar di Syuhada tahun 2003. Subhanallah, jalan 1 tahun saya mau naik kelas 3 SMP. Saya emang sudah niat mungkin lulus kelas 3 SMP baru bisa mondok. Tapi belum tahu waktu itu mau mondok di mana. Karena kan di Darussalam sudah nggak dikasih izin sama orang tua. Tapi nggak tahu mungkin kelas 3 dikasih izin. Lulus kelas 2 SMP mau naik kelas 3, saya dipanggil sama mudirnya Syuhada. Sekarang beliau masih kepala sekolahnya Syuhada, Guru Saripudin. Saya dipanggil sama Guru Saripudin, saya dipanggil sore pulang sekolah. Ternyata alhamdulillah itu mungkin sampai sekarang momen yang sangat membahagiakan. Saya dapat beasiswa dari Syuhada untuk sekolah ke Dalwa. Nah mungkin ini berkahnya mungkin ya, karena kemarin maasi jerkuitan walaupun dengan terpaksa sejujurnya. Ternyata saya disekolahkan dapat beasiswa ke Dalwa. Nah, alhamdulillah. Nah, di situ saya menimba ilmu yang betul-betul terasa lah efeknya gitu. Nah, lanjut tadi setelah kita mujahadah senyum ya, mujahadah senyum. Pas subuh pagi habis dibangunin itu, saya langsung ingat mujahadahnya. Oh, saya dapat mujahadah dari Habib Sigap, harus saya amalkan. Subuh itu lagi diketok-ketok gitu, saya langsung ngasih senyum sama yang ngetok itu. Dia juga bingung, waduh, masya Allah ya. Gitu setelah berapa waktu dia bilang, masya Allah Fe, dia bilangnya saya Fe dulu. Nama panggung saya tuh Fe kalau di sana, bukan Rifa, tapi namanya Rifa. Masya Allah Fe, saya masih ingat loh katanya. Orang yang bangun tidur bisa senyum langsung, cantik banget, saya ingat itu kamu katanya. Nah, jadi punya kesan sendiri. Dan ustazah saya pun gitu, istrinya Habib Segaf. Kan beliau syarifah, cantik kan kayak bule, cantik banget kayak bule. Tapi beliau bercadar. Nah, di sana kita bercadar emang. Kalau di Dalwa itu bercadar karena punya Habib. Tapi Habib tidak mewajibkan muridnya untuk bercadar kalau sudah di luar.
Makanya kita kebanyakan di luar emang gak ada yang bercadar. Tapi kalau pengen silahkan, kalau bercadar enggak. Nah, tapi kalau di sana kita bercadar semua pondoknya. Nah itu Ustazah Syarifah itu sering dibilang sama Habib Segaf, beliau bangun tidur aja udah ribut nyari sisir karena rambutnya keriting. Orang keriting kalau bangun tidur kayak apa? Singa, bukan? Jumbrak. Nih, kalau kita yang rambutnya lurus bangun tidur cantik aja, ya kan? Karena lebih ngembang sedikit bagus. Nah kalau orang yang keriting, iya istri Habib itu kalaunya bangun tidur beliau langsung nyari sisir. Karena apa? Saking takutnya kelihatan suami jelek. Bisa nggak? Pernah nggak kayak gitu? Saya nggak pernah karena saya lurus. Jadi beliau pagi-pagi langsung cari sisir. Jangan sampai Habib melihat saya udah jembrak gitu. Enak. Nah, itu ajarannya beliau. Apalagi orang kalau bangun tidur moodnya jelek, ya nggak? Merengut. Anak kita aja kalau tidur mesti pengennya nangis, apa bahasanya itu? Pusang. Ya Bu, pusang. Bangun tidur tuh mesti uring-uringan gitu. Nah, itu juga sebenarnya mood kita sama. Pas bangun tidur itu mood kita itu nggak bagus. Nah, tapi kita diajarkan sama Habib Segaf langsung ingat mujahadah. Langsung ingat senyum. Nah, di situ kita belajar. Ada lagi mujahadah yang lumayan unik, lucu. Tapi ini menurut ulun sangat ulun praktekkan di luar ketika sudah keluar pondok. Apa itu? Mujahadah menjaga harga diri dari minta-minta. Ini keren banget menurut ulun mujahadahnya. Karena ini mesti banyak ya, kita punya saudara, ya kan? Punya saudara. Pasti di antara saudara gitu adalah yang aneh-aneh lah. Ya enggak? Saya mendapat laporan ini bukan 1-2, puluhan kayaknya. Jadi di antara kita bersaudara 7 itu walaupun cetakannya sama, dari produksi yang sama, hasilnya beda-beda. Nah, jadi ternyata saya mengambil kesimpulan bahwasanya dari mujahadah ini, dari melawan hawa nafsu ini, kita tidak boleh minta-minta, itu sangat kepake banget di masyarakat. Kita disuruh menjaga harga diri. Bahkan kata Habib Segaf, jangan minta atau menyindir untuk diberi. Kan biasa Bu, anak pondok ya, anak pondok kan kalau ada kiriman datang dari satu, wah hurung semuanya. Kalau dapat paketan nggak dibagi nggak enak, ya kan? Dibagi habis. Nah, ini anak lu sekarang sudah di pondok soalnya. Anak lu kelas 4 sekarang sudah ada di pondok. Tapi deket sini aja di Darul Quran. Ada nggak sini anak yang dari Darul Quran? Di Almanar. Itu anak saya itu sekarang sama jejaknya kayaknya. Pertama kali buka kelas SD Darul Quran tuh anak saya muridnya. Jadi kelas pertama, angkatan pertama itu anak saya. Alhamdulillah juga Bu, Masya Allah selamat anak saya selama mondok dari kelas 4 sampai kelas ini sekarang kelas 6 ranking 1 terus. Masya Allah Masya Muhammad. Luar biasa. Jadi kita diajarkan. Saya pun walaupun anak saya mondok, saya nggak mau istilahnya semua menyerahkan pendidikan ke pondok. Saya juga pengen menjaga atau mendidik anak saya itu dari apa yang saya punya. Jadi sekarang juga diajarkan, saya kasih surat, nak kerjakan ini, nak lakukan ini. Jadi saya tetap memantau, bisa mendidik dari jauh walaupun tidak dalam pondok. Nah, ini yang masalah minta-minta tadi. Kembali ke anak pondok ya. Jadi biasanya kan ada, kalau di sana bahasanya majlas. Majlas tuh kalau orang sini tuh duduk-duduk merumpi sambil makan-makan. Nah, biasanya anak-anak pondok tuh kan suka majlas di belakang musola, di taman. Nah, namanya orang tuh ada yang lewat, mesti pengen. Kadang kita pengen ya, apalagi pas lagi akhir bulan belum ada kiriman. Di pondok nggak bisa kemana-mana kan? Mau gandol siapa di pondok? Kita cuma ngarepin uang kiriman dari orang tua. Tapi kita dilajari tidak boleh minta-minta, bahkan mengharapkan apapun yang ada pada orang. Dan saya sampai sekarang ingat, selama di pondok saya pernah ngutang cuma 10.000 rupiah. Saya mending gak makan tapi yang penting gak ngutang. Itu prinsip. 10.000 rupiah sama orang Madura. Karena
di Dalwa itu se-Indonesia. Orang Papua, orang Aceh, orang Medan. Aceh nggak ada zaman saya, ada orang Medan. Sumatera, dari Sumatera, Sabang sampai Merauke tuh ada di Dalwa. Jadi teman saya orang Madura tuh saya ingat asli dari Maduranya, saya pinjam uangnya cuma 10.000 dan itu saya kembalikan. Istilahnya mending kita menjaga barang kita dan tapi tidak pernah mengharapkan apa yang ada pada orang lain. Ini Bu, harga diri. Ya, harga diri kita sebagai muslim, sebagai muslimah. Insya Allah kalau kita bisa terbiasa mengerjakan itu, insya Allah kita bakalan mulia Bu hidup di dunia ini. Ya, amin. Insya Allah saya yakin orang yang bisa menjaga harga dirinya, dia bakalan mulia hidup di dunia ini. Karena jangan dikatakan, oh saya nggak pernah ngutang. Ya saya pernah ngutang, bahkan saya sampai bulan terakhir tadi saya masih ngutang. Tapi ngutangnya itu maksudnya bukan ngutang buat kebutuhan hidup. Karena kita juga berbisnis kan, ya biasalah hutang-hutang. Nah, tapi malah yang tukang ngutangin saya itu, masya Allah, dia senang kalau ngutangin saya. Tapi saya nggak ngutang kemana-mana Bu, cuma ke orang itu gitu. Tinggal saya bilang calling aja, saya mau pinjam sekian-sekian, dia langsung transfer. Gak pakai basa-basi. Karena apa? Istilahnya udah ngerti kalau kita komitmen. Kalau kita udah jatuh tempo, gimana pun kita berusaha harus lunasin. Makanya kalau saya pinjam, cepet dia. Saya malah senang kalau kamu yang pinjam, lebih cepet. Dan saya ngutang gak pernah lama, saya pakai target. Misalkan saya ngutang 2 bulan atau paling lama 3 bulan, 2 bulan setengah udah saya lunasin. Saya pernah ngutang, ya paling lama itu kalau ngutang yang besar ya paling setahun kayak gitu. Karena itu harga diri, ya mengutang itu boleh, yang nggak boleh itu apa? Nggak bayar. Yang nggak boleh nggak bayar, mengutang kan boleh. Banyak kan kayak gitu Bu. Iya. Ya nggak boleh yang nggak bayarnya, kasihan ya Bu ya. Ya kasihan, jangan sampai gitu. Kita walaupun kejepit kehidupan, saya ngerti ya perempuan itu lemah, ya kan? Tidak boleh ada tanggungan untuk membebani kehidupan. Karena sejatinya perempuan ini Bu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Kasihan Bu, ini ditarik ke belakang. Kita ini asal tulang rusuk kan, dipaksa ditarik jadi belakang menjadi tulang punggung. Nah, jadi paham perempuan ini sebenarnya lemah. Dia apalagi kalau janda misalkan ya nggak bisa kerja, janda lagi, itu kasihan, banyak tanggungan hidup dia untuk menghidupi anak-anak. Nah, tapi usahakan walaupun kita punya terjepit hidup, ya saya pun nggak langsung punya uang gitu. Dulu kita dari nol suami istri, karena sama-sama anak pondokan kan, dari nol sama suami saya tuh. Tapi karena kita memegang prinsip didikan di pondok tadi, alhamdulillah kita ya bisalah kayak orang kayak gitu, nah beli mobilnya cash, alhamdulillah rumah kita juga bertingkat. Itu dari nol karena kita megang prinsip tadi, jangan pernah mengharapkan apa yang ada pada orang lain, tapi kalau pengen kerjakan sendiri. Nah itu lebih mulia insya Allah. Nah gitu. Ya misalkan perempuan kita ini merasa ada tanggungan beban hidup, kita sampai ngutang, ya itu boleh dan wajar saja. Cuman satu, kita harus punya niat untuk maju, artinya keluar daripada lingkaran tadi. Istilahnya kita lagi terjerat mata rantai hutang. Nah maka kita harus berani dan berniat untuk keluar dari lingkaran tadi. Nah misalkan kita ada punya hutang, kita niat bayar. Di mana saya yakin banget Bu, di mana ada niat di situ ada jalan. Allah pasti kasih jalan kalau kita niat. Nah, karena ini adalah menjaga harga diri, dan selain itu di dunia. Untuk di akhirat kita, ya Allah, mungkin udah pada tahu ya gimana itu ngerinya hutang kalau di akhirat walaupun cuma 50 rupiah. Nah, jadi sekarang misalkan ada yang merasa punya utang 1.000-2.000, lunasi aja. Iya, lunasi. Kita niat dari sekarang. Insya Allah ada niat, ada jalan. Chat orang yang pernah kita utang, mungkin dulu 20 tahun yang lalu pernah utang 1.000 rupiah. Chat, saya ada punya utang sama kamu 1.000 rupiah. Dihalalkan nggak? Nah, atau saya bayar. Biasanya dia nggak mau juga kok.
Kalau jumlahnya sedikit, tapi kalau jumlahnya banyak, ya mungkin ditagih. Bilang aja kita nyusur, yakin beneran, insya Allah yakin kita bisa melunasinnya asal kita ada niat. Saya kasihan kalau sampai perempuan yang sebenarnya bukan tanggungan dia untuk anak-anaknya, tapi dia sampai bertahan hidup ngutang kemana-mana, itu kasihan. Iya, banyak banget masalahnya. Nggak di Bumi Jaya aja loh. Di tempat saya juga banyak. Banyak kayak gitu. Iya, kasihan ya. Nah, kita lebih rajin aja kitanya, kita bayarin dan kita niat, atau kita komunikasi sama orang itu. Maaf, saya masih belum bisa bayar ya, saya ntar kasih tempo. Itu masih manis loh, daripada hilang ntar pindah ke tempat lain kayak gitu lagi kerjaannya. Kita minta tempo, niat, saya niat nyicil. Orang lebih respect kepada kita, orang lebih menghargai kita seperti apa. Nah, banyak. Tapi perempuan itu enaknya kalau dalam masalah ibadah, kalau dalam bersuami itu emang suami itu sebagai tamengnya kita. Misalkan istri itu melakukan dosa atau maksiat, itu yang pertama memang ditanya suaminya. Nah, bener sih, enakan janda daripada punya suami, karena kadang anggap suami itu beban. Ya besar ya suamiku. Katanya enakan janda daripada punya suami, kayak beban katanya kan ya, tergantung. Tapi katanya juga enak punya suami ya. Enaknya punya suami itu, kita kalau misalkan berdosa atau apa, ya suaminya yang menanggungkan. Kalau kita sholat, pahalanya lebih besar. Kalau kita melakukan kebaikan, pahalanya seperti haji mabrur. Banyak pahala-pahala yang diberikan ketika kita punya suami. Nah, kalau yang janda ya situ aja, terbatas. Ada yang bilang kayak gitu, dan macam-macam sudah. Udah berapa menit ya? Setengah jam. Perawan atau janda, silahkan pilih. Semua ada negatif, ada positifnya. Yang penting kita bisa memposisikan diri kita seperti apa. Kadang janda lebih baik, ya. Kadang bersuami lebih baik, ya nggak apa-apa. Saya barusan hari ini dapat WA teman saya mau nelpon, katanya mau suaminya mau meninggalkan, padahal baru kawin 1 bulan. Ya Allah, siap. Dia dari sebelum cerai sama suaminya sudah konsultasi sama saya udah 5 tahun. Itu 7 tahun sudah konsultasi sama saya, sering chat. Dari dia awal punya masalah sampai 7 tahun bertahan sama suaminya, akhirnya bercerai juga. Setelah bercerai, janda berapa bulan, mungkin dia karena anaknya lumayan ya, 3, jadi biaya anaknya, terus dia nggak terbiasa bekerja, akhirnya memutuskan untuk menikah lagi. Ternyata pas menikah lagi tuh saya nggak setuju dari awal, karena saya sudah ngerti lagi mana sifatnya laki-laki kan, sudah paham dari cerita-cerita orang. Kata saya itu laki-lakinya jangan, kayak nggak setuju dari awal, nggak, kurang bagus, itu mesti ada udang di balik bakwan. Ya. Ternyata dia bilang pas sudah mau akad, dia bilang ganti, saya Jumat ini mau akad nikah, doakan. Yang mau akadkan juga Habib katanya. Oh iya, alhamdulillah, semoga samawa gitu. Saya juga udah konsultasi sama orang tua. Kata orang tua saya, Mama Abah, Mama Ulun semua mengizinkan karena sudah tahu kondisi Ulun saat ini seperti apa. Oh insya Allah itu terbaik kesempian. Kayak itu. Ternyata, iya ini kurang lebih baru sebulan ini, baru 4 Jumat. Baru 4 Jumat kayaknya kan, Jumat akad nikahnya, ingat. 2 hari yang lalu mau WA saya, Ulun, siapa kisahnya suaminya mau meninggalkan dan mau melepas tanggung jawab, mau pulang katanya, mau pulang ke kampung halamannya di Jawa Timur. Tapi bukan orang-orang Jawa, bukan orang Jawa, mau pulang ke Madura katanya, pas itu mau meninggalkan beban tanpa meninggalkan apa-apa. Jadi alasannya sepele banget. Padahal kalau dia sudah melakukan akad nikah itu kan dia berjanji di hadapan Allah kan, untuk menanggung semua istri itu. Ternyata dia tidak komitmen selama ini, dia mau meninggalkan dengan alasan sepele, dan istrinya sangat sedih dan curhat lagi. Tapi saya nggak mau menyalahkan dia,
cuma ketawa-ketawa aja. Saya kasih emot ketawa-ketawa. Menurut saya perempuan itu bukannya dia nggak mau pisah atau apa ya, apalagi dia sudah pernah janda kan. Artinya kita tuh biasa, bukan kita, orang tuh biasanya yang udah pernah janda katanya enak mau janda lagi, ya enggak? Suami pertama kan yang paling sulit dilepas tuh, karena pertama kali menikah kan sama dia. Jadi kalau kawin sama kedua, ketiga tuh mungkin mudah aja. Nah, kemungkinan besar dia ini sebenarnya berpisah sama yang kedua ini nggak terlalu ambil pusing gitu. Tetapi perempuan itu malunya luar biasa, ya kan? Mesti mikirkan apa kata dunia, apa kata masyarakat di sini, baru nikah sebulan sudah mau ditinggalkan suami. Nah itu perempuan itu mikirkan malunya itu, nah ya kan, malunya itu. Nah jadi ya begitulah maksudnya, lu tuh kalau jadi perempuan ya harus sering belajar agar lebih pintar, agar lebih cerdas, agar lebih nggak salah jalan, ambil jalan biar hidup kita insya Allah bisa lebih baik. Nah seperti itu, amin. Selebihnya kita kembalikan ke rumusnya, kalau perempuan yang punya suami ya kita harus taat, harus mengikuti apa kata suami, harus melakukan apa yang dia perintahkan selama itu tidak maksiat. Karena ada rumusnya, kaidahnya la ta'atal makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kita itu taat kepada makhluk tapi untuk bermaksiat kepada Allah. Contoh, Dek, kamu itu cantik loh kalau nggak pakai kerudung loh, nggak boleh itu, nggak boleh diturutin, karena itu sudah melanggar perintah Allah. Jadi jangan disamaratakan, digeneralisir semuanya kalau taat suami harus, kan suamiku yang nyuruh, ya enggak. Misalkan aku mau pakai sulam alis karena biar cantik di muka suami, kan misalnya gitu ya. Atau aku mau pakai eyelash extension. Oh nggak tahu ya. Pakai apa ini? Sambung bulu mata. Atau pakai sulam alis biar cantik buat suami. Atau pakai legging ketat biar suami suka. Itu juga kesalahan yang fatal. Ya sebenarnya perempuan nggak ngerti apa maksudnya kita taat kepada suami itu. Selama suami menyuruh dalam hal kebaikan atau mubah itu wajib ditaati. Nah, kecuali bentuk maksiat maka tidak boleh kita taati. Sudah 40 menit, misalkan ada yang ditanyakan silahkan. Kita kayak lebih sharing aja tadi pula. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, masalah haid, masalah nifas, atau konsultasi lainnya silakan. Biasanya saya update di status WA update kalau ada yang nyimpan nomor WA saya. Saya sering share masalah kehidupan situ. Kalau ada yang mau takun silakan. Oke, silakan. Oke. Anggi. Apa? Mau pinjam uang? Oh, oke. Tapi dengan seiringnya berjalannya waktu sampai lebih dari 10 tahun, beliaunya tuh sering bercerita, tapi dia nggak pernah ingat. Masalah. Nggak pernah ingat. Nggak pernah ingat. Dia sudah kaya. Nah, itu hukumnya gimana dia seandainya kitanya aja mengikhlaskan tanpa memberitahu orang. Alhamdulillah. Hukumnya jadi apa enggak? Karena saya pernah mendengar, katanya kan kita harus ngomong sama. Enggak. Berarti orangnya itu normal seperti manusia biasa. Iya kan? Biasanya kan kalau yang ngutang nggak tahu-tahu gitu. Yang ngutangin yang tahu. Saya juga pernah loh ketemu orang yang ngutang sama saya yang lari. Saking nggak enak ketemu dia. Padahal dia yang ngutang sama saya. Tapi saking nggak enaknya ketemu orang itu saya yang lari. Udah lari aja. Yang ngutang kadang kepedean Bu. Terus kan nggak mikir. Kita yang kadang kasihan tapi dia kadang malah pede aja Bu. Iya, itu kebanyakan manusia seperti itu. Berarti dia normal. Lewat normal Bu. Nah jadi itu mesti ada ya utang. Misalkan saudara jauh, kadang dia datang ke kita pas lagi perlu, itu udah biasa. Tapi kadang kalau sudah enak dia lupa. Nah, kadang kita yang ngutangin, pas kita nagih kita yang kayak pengemis. Ya kan, waktu minjem manis, pas kita tagih kita yang kayak pengemis. Nah,
Misalkan, tapi sering ketemu ya Bu ya? Iya, ketemu aja sih. Cuma kalau kayak saya misalnya ngomong nggak berani. Oh, mungkin keadaannya sekarang masih sulit. Oh, enggak juga, masih enak. Oh, Masya Allah berarti ibunya ini. Luar biasa ini. Iya, emang ada kewajiban kita untuk menagih. Ada 1, 2, 3. Kalau dia emang nggak mau bayar, tidak apa, misalkan kita mengingatkan, ya kasih tempo yang 5 tahun lagi kah misalkan, kita ingatkan. Tapi kalau kita udah nggak enak ya nggak apa-apa. Karena ada juga nih yang mengatakan selama kita ngutangin orang, terus dia belum bisa bayar, kita tagih, dia minta tempo. Selama dia memberi tempo, kita terus dapat pahala membantu orang. Tapi kalau niatnya nggak bayar, bukunya punya orang tapi nggak pernah bayar, mau yang utang terus kayak apa tuh Bu? Masalahnya sama dia sama kita ntar bayar. Dua dia masalahnya, karena ada hak Allah dan hak adami. Hak adami ini yang sulit termasuk utang. Nah jadi misalkan pian nih sudah menagih, bahkan menagih dengan sadis, tagihan sadis sudah. Kalau tadi tetap gak mau bayar, mukanya WTB, wajah tanpa berdosa, wah. WTB dah, dia tetap gak mau bayar. Terus kita mengikhlaskan 50% aja, separuh masih mangkal hati. Itu sudah dapat insya Allah pahalanya. Apalagi kita sudah menagih, terus dia nggak mau bayar, tapi kita ikhlas. Kalau dia nggak bayar, ya saya ikhlaskan. Entar urusannya di akhirat saya dapat pahala yang banyak dari Allah. Itu bagus juga. Tetapi ketika kita sudah nggak mau nagih, kita ikhlaskan lagi, itu lebih bagus lagi. Berarti nggak apa-apa ya Ustaz aja. Lagi nggak apa, asal kita mengikhlaskan. Karena sangkut pautnya tuh hak adami itu dengan orang yang bersangkutan. Kalau kita ngomong, menurut ulun itu justru ikhlas yang paling tinggi dah. Jangan sampai ditagih, tapi kita kasihkan aja. Itu lebih bagus lagi insya Allah. Insya Allah enggak. Karena kita sudah mengikhlaskan mengasihkan dia. Kita bebaskan utangnya dia, itu luar biasa, Masya Allah. Karena kita sama-sama perlu ya, pasti sama-sama perlu semuanya ya. Tapi kita bisa mengikhlaskan. Masya Allah, sedang. Ada lagi? Satu lagi boleh. 2 pertanyaan. Masalah haid, masalah nifas, istihadah, melahirkan. Kalau ada yang bingung, misalkan, oh Ustazah saya pernah haid loh 40 hari keluar darah, nggak berhenti-berhenti. Atau saya pakai suntik KB 3 bulan, 3 bulan keluar darah, terus ngeflag, nggak berhenti-berhenti, itu sering. Ada biasanya itu orang. Ada yang nggak pernah haid sama sekali, ada yang haid terus-terusan, ada yang nggak sampai 15 hari, keluar lagi darahnya itu dihukumi darah apa? Nah itu juga konsultasi. Ada yang tanya lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, kita tutup acara hari ini. Alhamdulillah ya, saya senang loh. Maksudnya itu ada kajian ya tanpa arisan tapi mau hadir ke majelis. Ini termasuk banyak sih menurut saya. Oh ini di sini ada acara nih, jadi jodoh-jodohnya biasanya banyak. Oh relawan. Biasanya banyak lagi. Masya Allah. Tinggi. Udah jarang loh arisan sebanyak ini. Daerah pelahir kota justru jarang. Arisan tuh banyak ya, paling 20. 20 ya. Berarti udah majelis rutin gitu ya. Majelis rutin, aktif tiap minggu, alhamdulillah. Emang harus ada seperti itu. Kata guru saya itu minimal 1 minggu itu kita belajar 2 kali. Gak apa-apa misalkan 1 minggunya di majelis, 1 minggunya di YouTube. Tapi ustadz yang emang sudah terkenal Ahlus Sunnah wal Jamaah atau salafiyah kayak gitu. Karena apa? Hati kita ini kalau sudah 3 hari dia udah berubah. Iya sih, keluar dari sini ingat ya. Keluar dari sini ingat. Tapi ntar 3 hari lupa dah apa yang dikatakan tadi. Akhirnya, iya, jadi harus dimotivasi lagi, Banyak-banyak belajar. Kita insya Allah kalau dengan belajar itu kewajiban kita dari lahir sampai meninggal. Itu kewajiban perorangan, bukan fardu kifayah. Belajar itu fardu ain tiap orang. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Tiap orang wajib untuk ilmu itu. Jadi jangan dianggap sunnah atau pas ada waktu, jangan. Kan kalau pas ada waktu aja belajar, jangan, salah.
Karena belajar itu kewajiban yang harus kita lakukan. Beda dengan fardu kifayah. Kalau memandikan orang meninggal kan cukup Ibu Wanti aja. Ya, kalau Bu Wanti aja bisa memandikan orang meninggal, udah insya Allah pian-pian ini kada berdosa. Ada fardu kifayah sudah yang mengerjakan satu orang. Kalau fardu ain tidak bisa diwakilkan Ibu Wanti saja. Kalau Pak Ibu Wanti aja jadi yang belajar, yang lainnya tidak bisa. Harus tiap orang wajib belajar ke majelis. Dan kalau ada suatu masalah yang kita kada paham, harus kita tanyakan. Nah, sampai di sini dulu dari ulun. Ulun minta rela minta maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.